Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan PPN 12%, ini ada memang lagi rame ya, satu ya, Iya. lagi rame. 1 Januari udah ditetapkan. Karena kontroversi. Oh, berarti kalau tidak kontroversi tidak ramai ya? Karena ada kemarin itu sempat ada apa sih? Pengumpulan suara di Google Form atau di Ya, sosial media. petisi. Nah, ada petisi menolak adanya PPN 12%. Nah, yang jadi pertanyaan kita kan, kita pasti bertanya dong, ya, kenapa PPN itu naik 12%? Itu pertama. Ya. Apa dulu? Yang kedua, kita pasti akan membahas tentang, karena di sini juga mungkin banyak yang belum paham tentang pajak ya. Tuh. Jadi saya harus dudukkan dulu nih biar enak pembahasannya. Pertama mungkin kita bahas dari pajak dulu ya. Mereka. Ini saya jelaskan secara makna aja ya, karena kalau menurut KBBI nanti kalian bisa cari sendiri lah. Ya. Pajak itu kan lahir ya, atau kebijakan dari pemerintah atau dari negara yang tujuannya untuk memungut ya, anggaran atau uang untuk operasional negara, sederhananya gitu ya. Kenapa ada pajak ya? Karena ini kita harus paham dulu konsep negara kita ya. Konsep negara kita adalah konsep negara ya, yang menganut sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalistik, yang mana ada kontrak sosial di situ ya, antara rakyat ya dan penguasa ya. Yang mana penguasa itu dikontrak untuk menjalankan regulasi negara ya. Dan regulasi negara ini butuh operasional ya, sehingga muncullah pajak itu. Ini secara umum. Tapi dalam sistem kapitalisme, secara mindsetnya gini. Pada dasarnya, secara umum saya belum masuk ke batas. Secara umum, operasional ini kan bisa diambil dari manapun, ya, tergantung dari kreativitas dan kapasitas negara. Ya. Jadi sumber penerimaan negara itu sebenarnya bukan cuma pajak, ya, tapi bisa dari pendapatan non pajak juga, ya, baik itu dari usaha, Iya, betul. dari SDA, dan lain-lain. Hanya saja kalau kita melihat negeri kita Indonesia ini 84% kalau saya nggak salah, APBN-nya itu 80% penerimaan negara yang dalam bentuk APBN itu dari pajak. Ini sangat kontras ketika zaman Orde Baru ya, itu sekitar 50-50 ya. Dari non pajak 50%, dari pajak 50%. Artinya kan kalau kita lihat secara fakta ini kan agak mundur ya, gitu. Kalau orang bilang kan kalau cara mendapatkan penerimaan negara hanya dengan pajak, kayaknya nggak butuh orang pintar lah, gitu. Ya, benar tuh. Ya, kayaknya Kang Andika juga bisa jadi Menteri Keuangan kalau hanya sekedar mengandalkan pajak. Ya. Tapi pertanyaannya gini, kenapa negara itu sangat mengandalkan pajak kan gitu? Ya. Kenapa harus pajak? Dalam sistem kapitalisme, ya, ini kita berangkat dari mindset dulu, biar enak nanti obrolan panjangnya. Sumber daya alam itu memang tidak jadi prioritas untuk penerimaan negara, karena ada konsep liberalisasi sumber daya alam, yang mana dengan adanya liberalisasi sumber daya alam ini, pemerintah menyerahkan pada penguasa atau swasta untuk mengelola negara, mengelola sumber daya alam negara, ya, yang harusnya itu dikelola oleh negara. Nah, pemerintah hanya mengambil pajaknya saja dari situ. Dan faktanya dengan penerimaan pajak dari sumber daya alam ini, apakah
negara kita, negeri ini, gitu, dominankah hasil pajak dari SDA, dari swasta-swasta yang kayak dari batu bara, dari migas dan sebagainya gitu. Faktanya cuma sekitar 124 atau 120 triliun ya. Ini kalau kita secara fakta dulu ya gitu. Penerimaan pajak terbesar dari mana yang dominan? Ini teman-teman juga harus tahu nih. Penerimaan pajak negara kita yang terbesar ada sekitar, kan ada APBN sekitar 2.500 sampai sekarang berapa ya? 3.000 ya? 2.900 triliun sekarang itu. Penerimaan pajak terbesar negara kita itu pertama nomor satu itu PPh. Ya. Jadi PPh itu apa? Pajak dari penghasilan orang yang bekerja. Ya. Jadi semua orang yang bekerja di Indonesia itu dipajakin sebenarnya secara penghasilan. Itu sekitar 694 T dari penghasilan dari gaji-gaji karyawan itu. Ya. Yang pendapatan dominan yang kedua itu dari PPN, pertambahan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Gitu ya. Jadi justru kalau teman-teman berpikir tentang SDA, ya, itu sangat ironis sebenarnya. Yang harusnya kita bisa mendapatkan lebih, justru bahkan pajaknya saja cuma sampai 120 triliun. Ya. Itu ya. Jadi kan nanti muncul teman-teman di kepala ini. Kalau gitu kita kelola aja. Benar tuh? Kalau kita kelola, kira-kira potensi keuntungannya berapa kan gitu? Iya. Ya, ini saya pernah dengar ya dari, saya belum cari datanya, nanti teman-teman cari gitu. Batu bara saja. Ya. Itu kalau di luar negara itu sekitar 3.000 T. Ya. Gitu. Belum migas, belum yang lain-lain. Ya. Nah pertanyaannya kenapa kita mengandalkan pajak, sangat mengandalkan pajak negeri, sangat mengandalkan pajak tadi dengan gara-gara apa? Ada karena tadi ada sistem yang berlaku di negeri kita itu sistem kapitalisme yang salah satu pilar utamanya adalah liberalisasi. Pilar keduanya adalah pajak. Memang itu sudah. Jadi kalau pembahasan PP ini jadi tidak layak ya. Karena itu adalah kepastian. Ya. Pajak itu naik. Sebuah kepastian, nggak mungkin turun, ya. Karena negara ini hidup dari dua pilar itu, ya. Jadi kalau nanti mudah-mudahan turun pajak ya, kalau Prabowo akan menjabat, tidak mungkin, ya. Karena tadi untuk keberlanjutan negara tadi itu sudah menjadi satu penerimaan negara yang paling utama justru 84% kita dari pajak. Oke, kita kembali ke PPN 12% tadi. Argumen yang menolak ini kan sentimennya masyarakat menolak ya. Sentimen yang paling banyak kalau kita baca politik itu kan kita baca sentimen juga. Sentimen yang menolak itu banyak. Dan secara hakikatnya, secara naluriah manusianya gitu, tidak ada orang yang suka pajak. Ya, gak mungkin orang asal saya senang dipajakin, gak ada. Ya. Tolong namanya kalau ada yang nggak ada, ya, gitu. Hanya saja pajak itu dalam tanda kutip diterima karena ada pengembalian tidak langsung ya, dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk layanan dan sebagainya. Nah, yang argumentasi yang menolak ini, ya, kebanyakan dari pemuda. Alhamdulillah ya ada pemuda-pemuda yang masih peduli dengan rakyat gitu. Alhamdulillah. Pertama, ya. Saya lihat argumen utamanya itu berputar di momentum. Ya. Momentum apa? Daya beli masyarakat yang sedang menurun. Kelas menengah tadi disampaikan tadi, 20% juga jadi kelas bawah gitu. Jadi tidak tepat untuk menaikkan pajak tahun 2025 ini gitu. Itu argumen besarnya. Padahal kan pajak mau 12%, mau 11% sama saja bagi saya. Ya, bukan di situ perdebatannya, gitu. Karena itu tetap menyengsarakan rakyat, ya. Ya, pajak itu menyengsarakan rakyat, ya. Apalagi ditambah dengan lagi deflasi sekarang. Ya. Jadi harga itu turun bukan karena nggak ada yang mampu beli. Orang itu spend uangnya untuk disimpan aja, dihemat-hemat, gitu. Orang yang tadinya kelas menengah punya tabungan, habis tabungannya. Orang yang kelas bawah
orang yang pengusaha banyak yang bangkrut saat ini. Kelas menengah, kelas pekerja maksudnya, itu tabungannya kepake, ya, karena daya beli menurun dan harga makin naik gitu. Kelas bawah hutang sekarang itu faktanya. Mungkin teman-teman kalau punya tabungan hebat saat ini ya. Ya. Dan ini terjadi, ya. Ini saya bicara fakta aja dulu ya, karena banyak yang nggak sadar bahwasanya Pak PPN ini ya sangat harusnya ditolak, bukan sekedar PPN-nya, tapi dasar dari pemikiran pajak itu sendiri, gitu. Ya. Selanjutnya terkait dengan pemerintah. Argumen pemerintah kan ada 3 kalau nggak salah ya. 1, PPN 12%-nya adalah amanat undang-undang nomor 7, ya. Bahwasanya pajak itu dari 10 sampai 15%. Ya. Tapi tidak ditentukan kapan harus dinaikkan. Jadi yang menentukan kapan dieksekusinya itu PPN itu kan dari presiden sebenarnya. Ya. Jadi saya melihat ada semacam karena mungkin ini pemerintahan baru ya, tidak mau ya pemerintah ini tidak mau tertuduh. Kan kalau teman-teman lihat kan seakan-akan menolak PPN 12% untuk barang dan jasa. Sehingga dia menyatakan bahwasannya ini hanya berlaku untuk barang mewah. Ya. Padahal barang mewah itu sudah ada mekanisme pajak sendiri yang kita kenal dengan PPNBM. Gitu. Oh, alasan lain adalah untuk simplifikasi administrasi biar gampang untuk justru malah makin ribet. PPN dibagi jadi dua tuh, ada 11% ada 12%. Terus ada PPNBM lagi, kan makin ribet. Gitu. Jadi argumentasinya saya pikir Belibet. Iya, jadi justru bikin ambigu. Ya, jadi justru bikin ambigu gitu, dan detail terkait dengan barang-barang yang kena pajak itu juga masih belum jelas ya. Saya udah baca, cuman saya nggak yakin karena rekor pemerintah selama ini memang tidak punya integrasi, tidak punya integritas. Ya. Kita kalau mau percaya juga seringkali kan kena prank gitu. Gitu. Jadi kita bingung ini benar atau enggak. Ini juga masih perdebatan tuh. Gitu. Mungkin itu dulu ya pengantar. Justru kalau misalkan amanat undang-undangnya 10 sampai 15%, kenapa tidak diturunkan saja kan ya? Jadi 10%. Gambaran itu seperti itu. Oke. Ya karena pajak tidak akan turun gitu. Pajak itu harus naik, harus naik. Tapi kalau misalkan perubahan pajak dari tahun ke tahun itu bagaimana Pak? Dari zaman awal kemerdekaan sampai sekarang? Ya kecenderungannya naik ya. Sama satu ya, alasan pemerintah itu adalah salah satu alasannya. Kita itu dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Dengan negara-negara lain. Padahal kita tuh kalau di ASEAN itu tertinggi. Sama Filipina kita nomor 1-2 lah. Pajaknya? Iya, pajak PPN-nya. Oh, Skandinavia itu di atas 50% pajaknya. Ya, pajak penghasilannya. Hah? Enggak, ini lebih tinggi lagi anggota dewan ya. Kita kan dibanding-bandingkan tuh, rakyat kan kok. Tuh di sana tuh enggak, masyarakatnya diam-diam aja tuh, pajaknya 50% bahkan di atas 50%. Ya, di bagian Skandinavia sana, Denmark dan sebagainya lah. Tapi pemerintah tidak pernah membandingkan pemerintah dengan pemerintah. Gitu ya kan? Sisi lain tidak dibandingkan. Tidak dibandingkan saja. Gitu. Kalau teman-teman mau tahu, pejabat yang ada di negara sana, yang Skandinavia dan kawan-kawan itu, pertama mereka tidak ada fasilitas, ya, fasilitas yang kayak sebagaimana pejabat Indonesia yang dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, ya, perjalanan ditanggung dan sebagainya gitu. Itu kalau dihitung-hitung itu bisa ratusan triliun kalau dikumpulkan, gitu. Ya. Pejabat di sana itu rumahnya juga rumah sendiri gitu, mobil sendiri, gajinya juga nggak seberapa gitu. Ya. Artinya kan kalau seandainya kita mau adil gitu, maksudnya kalau mereka bikin semacam penolakan terhadap tuh, bikin alasan lah ya, alibinya lah gitu. Harusnya kan juga adil. Kalau mau pemerintah juga dipotong, bro. Ya.
semua fasilitasnya. Semua fasilitasnya cukup dengan gaji aja. Nggak usah ada yang lain-lain tuh. Ini itu. Ya. Jadi memang benar bahwasanya pajak itu memang dikumpulkan untuk kembali ke fasilitas publik. Tapi kalau di Indonesia kembalinya ke pejabat. Nah ini kan juga yang jadi trust issue. Ya. Nah yang jadi salah satu alasan juga dari pemuda ini adalah ada trust issue terhadap pejabat dan pemerintah kita. Ya. Terkait dengan mereka ini amanah nggak sih kalau kita kasih pajak gede gitu? Atau jangan-jangan ketika pajaknya gede malah di korupsi, karena faktanya gitu. Faktanya gitu. Jadi kan itu kan ada ketakutan juga dari masyarakat. Oke, kita nggak apa-apa dipajaki. Bisa jadi ada yang berpikiran itu. Tapi kembali kan dalam fasilitas publik, dalam layanan publik. Ininya itu. Nah faktanya kan tidak terjadi. Justru muncul isu-isu apa ya? Isu ya. Berita-berita yang 300 teh hilang, ya, bocor proyek yang bocor sekitar 500 triliun, ya. Itu kan proyek bocor itu kan bahasa lain dari korupsi sebenarnya. Itu korupsi. Jadi ya, ada 500 triliun, nah, bahasa lainnya itu adalah proyek yang bocor, banyak tuh yang bocor begitu. Ya, belum biaya hutang, bayar bunga hutang negara yang 400 triliun. Habis tuh APBN hanya untuk biaya untuk operasional pejabat, di korupsi sekian ratus ya, dan bunga utang negara. Sebenarnya kan masalahnya kalau kita baca ternyata bukan di rakyat. Ya. Masalahnya itu adalah dalam satu sistem yang tadi memang sudah jadi pilarnya seperti itu, pilar negara kita. Yang kedua itu adalah masalah terbesar itu adalah dari pejabatnya yang aman atau tidak. Pelaku yang ada pemimpin kita itu aman atau tidak, itu masih jadi tanda-tanya besar ya, dan masyarakat masih melihat itu sebagai masalah, bukan dipajak. Jadi kita akan terjebak dalam diskusi 12% ya, padahal bukan itu problemnya. Ya, mungkin itu dulu dari saya, atau ada pertanyaan? Saya ingin bertanya lagi sih. Tadi kan disebutkan bahwa pajak itu kan pasti naik ya. Nah, mungkin nggak sih kalau misalkan negara itu tidak dipatok pajak, jadi nggak ada negara tanpa pajak gitu, mungkin nggak? Hari ini tuh negara tanpa pajak itu hampir nggak ada ya, karena mayoritas seluruh negara di muka bumi, ya, namanya bumi ya ini. Iya. Ini kan negara Indonesia, kita tinggal negara Indonesia ada Di bumi. Hampir semuanya menganut sistem kapitalisme. Yang kita tahu tadi, saya dari kasih pengantar tadi bahwasanya pilar utamanya salah satunya sumber penerimaan negara dari pajak. Kan pertanyaan juga tadi, apakah tren pajak itu akan terus naik? Akan terus naik karena inflasi, karena mega project tadi, ya. Karena mega project yang besar tadi, ya, apalagi kalau kabinetnya membesar, ya, itu akan semakin bertambah terus, maka pajak harus dinaikin. Itu sudah jadi namanya juga penerimaan negara ya, ininya. Nah, saat ini hampir nggak ada negara yang tidak mengambil penerimaan negaranya bukan dari pajak, hampir nggak ada. Korup saya nggak tahu ya, karena dia sosialis ya, komunis gitu. Cuma setahu saya juga sama, tetap mengenalkan pajak. Gitu. Nah, adapun yang saya kemarin tuh nonton diskusinya Ustadz Arin Nasim itu, ada satu negara yang tidak mengambil PPh, itu Brunei. Tapi ada pajak kekayaan, hampir sama sebenarnya. Ya. Jadi sebagian besar negara di dunia ini mengandalkan penerimaan negaranya dari pajak, gitu. Ya. Nanti teman-teman bisa cek. Cuma setahu saya hampir nggak ada negara yang tidak menggunakan pajak, selama dia sistemnya kapitalisme. Ya. Ukurannya kapitalisme itu gimana? Dia ikut ekonomi global. Salah satu ukuran utamanya itu. Gitu. Dan liberalisasi sumber daya alam. Gitu. Pasti, saya bisa pastikan penerimaan utamanya dari pajak. Gitu. Berarti selama ini pakai adalah kapitalisme, itu pasti ada pajaknya, tidak mungkin tidak di semua Pasti, negara. pasti. Lanjut kepada Kang Andika.